Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Baiklah, sekarang ibu mau mengecek kehadiran anak-anak. Siapa ya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siska hadir ya. Sophia hadir. Betty hadir. Dinda hadir. Nanda hadir. Haikal hadir. Berarti semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya negeriku. Nah, kita akan membahas tentang keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat ini merupakan salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Rumah adat adalah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk ragam rumah adat di Indonesia itu beragam-ragam. Selain itu, keberagaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah melihat sebuah rumah adat? Pernah ya? Baiklah, sekarang anak-anak coba buka buku halaman 95. Di sana ada teks tentang rumah adat suku Manggarai. Ayo kita baca dengan seksama. Anak-anak tolong dengarkan dengan seksama. Ibu akan membaca teks rumah adat suku Manggarai. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di sebuah Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Werebo. Werebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Werebo menjadi tujuan wisata. Di Werebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Buruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan bunut. Setiap bagian rumah adat direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari rumah adat suku Manggarai. Sekarang ibu mau nanya, setelah kita membaca teks tadi, apa saja keunikan dari rumah adat suku Manggarai? Siapa yang bisa jawab? Ayo kita. Iya, Sophia, silakan Sophia. Iya, rumah adat suku Manggarai ini terlihat unik karena berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Anak-anak bisa lihat pada buku itu adalah gambar dari rumah adat suku Manggarai, yaitu rumah Gendang atau sering disebut dengan Buruniang. Nah, sekarang kita tinggal di Provinsi Riau. Provinsi Riau ini mempunyai salah satu rumah adat yang bernama, siapa yang tahu nama rumah adat Provinsi Riau? Iya, silakan Haikal. Iya, rumah adat Provinsi Riau ini bernama rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Siapa yang sudah pernah melihat rumah adat
Provinsi Riau. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Semoga yang belum bisa tercapai untuk melihat rumah adat Provinsi Riau secara langsung. Nah, berbicara tentang rumah adat Provinsi Riau, sekarang Ibu punya gambar. Ini adalah gambar dari rumah adat Provinsi Riau yang dinamakan dengan Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Sekarang Ibu minta anak-anak tuliskan keunikan dari rumah adat Provinsi Riau. Seperti rumah adat, rumah adat suku Manggarai tadi. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mencari keunikan dari rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Silakan anak-anak. Baiklah, 5 menit sudah berlalu. Sekarang Ibu minta salah satu dari anak-anak menceritakan hasil tugas yang telah anak buat. Silakan, siapa yang berani untuk membacakan hasil keunikan dari rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Silakan Siska. Beri tepuk tangan untuk Siska yang telah berani menampilkan hasil tugasnya. Baiklah, dari gambar ini dan dari cerita yang telah disampaikan Siska bahwa keunikan rumah adat Provinsi Riau itu terletak pada atapnya yang membentuk silang pada ujungnya. Seterusnya yaitu keunikannya, kata Siska, itu terletak pada ukiran-ukiran yang terdapat pada rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Betul sekali Siska. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Siska. Nah, sekarang anak-anak, di Indonesia ini terdapat berbagai macam rumah adat karena setiap daerah itu mempunyai ciri khas rumah adatnya masing-masing. Sekarang coba anak perhatikan video yang akan Ibu putarkan. Perhatikan dengan seksama, jangan ada yang ribut. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan video pembelajaran tentang berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia dan keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 2, pembelajaran ketiga. Di Indonesia banyak sekali beraneka ragam rumah adat. Berikut adalah daftar rumah adat yang ada di Indonesia. Pada tabel pertama, berasal dari daerah Aceh yang sering disebut dengan rumah adat Rumoh Aceh atau rumah Krong Bade. Pada slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat banyak sekali aneka ragam rumah adat yang ada di Indonesia. Contohnya dari daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan. Pada slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat ada beberapa lagi macam rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama dari daerah Bali yang dinamakan dengan Gapura Candi Bentar, Maluku dinamakan dengan rumah Baileo, Papua Barat dinamakan dengan rumah Honai. Pada slide selanjutnya, teman-teman akan diperlihatkan beberapa macam rumah adat. Yang pertama, rumah adat dari Jambi yang dinamakan dengan rumah Kajang Leko. Yang kedua, rumah adat Sulawesi Selatan yang disebut juga dengan rumah Tongkonan. Selanjutnya ada rumah adat dari Aceh yang dinamakan dengan rumah
Timo Aceh atau rumah Krong Bade. Pada gambar di sampingnya terdapat rumah adat Sumatera Selatan atau sering disebut dengan rumah limas. Selanjutnya adalah keunikan rumah adat di Indonesia. Berikut adalah rumah adat Baileo yang berasal dari Maluku. Mempunyai keunikan, yang pertama, berbentuk panggung. Yang kedua, dindingnya terbuat dari kayu. Yang ketiga, lantai rumah terbuat dari papan tanpa paku. Yang keempat, atap berbentuk prisma. Dan yang kelima, atap terbuat dari daun sagu atau daun kelapa. Selanjutnya adalah keunikan dari rumah adat Honai yang berasal dari Provinsi Papua. Mempunyai keunikan seperti berbentuk bulat, dinding terbuat dari rotan, alang-alang, dan kayu. Yang ketiga, lantai berupa tanah. Baiklah, sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video tentang berbagai rumah adat yang ada di Indonesia, sekarang Ibu minta anak-anak coba lihat kertas yang ada di atas meja. Itu adalah LKS yang akan anak-anak isi. Tadi telah kita lihat berbagai macam keunikan dari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, pada lembar LKS itu ada tiga gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu minta anak-anak silakan kerjakan secara berkelompok untuk mencari keunikan dari rumah adat tersebut. Ibu minta sebelah kanan Ibu ini adalah kelompok 1, di tengah adalah kelompok 2, dan di ujung adalah kelompok 3. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari apa saja keunikan dari rumah adat tersebut. Silakan anak-anak. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah ya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 orang saja. Kelompok 1 menceritakan keunikan dari gambar nomor 1. Kelompok 2 menceritakan keunikan dari gambar nomor 2, dan kelompok 3 menceritakan keunikan dari gambar nomor 3. Silakan Betty, Siska, dan Nanda maju ke depan untuk menceritakan keunikan dari rumah adat tersebut. Silakan Nanda. Beri tepuk tangan untuk Betty, Siska, dan Nanda yang telah berani untuk mempresentasikan diskusi kelompoknya. Nah, dari apa yang telah kita pelajari bahwa di Indonesia ini memiliki banyak berbagai macam rumah adat. Rumah adat ini memiliki ciri khasnya masing-masing di setiap daerah. Jika suatu saat nanti anak-anak pergi jalan-jalan ke suatu daerah, maka anak-anak boleh melihat rumah adat yang ada di daerah tersebut. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham apa yang telah kita pelajari untuk hari ini? Sudah ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, karena jam sudah habis, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.